Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menikah di usia muda kerap dianggap sebagai langkah yang romantis dan penuh cinta. Namun faktanya pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya perceraian. Lalu, kapan waktu yang tepat menikah dalam pandangan psikologi? Simak informasi selengkapnya. Menikah merupakan momen yang bahagia dan ditunggu-tunggu setelah sekian lama berhubungan. Namun, siapa sangka, pernikahan bukanlah akhir perjalanan cinta. Berbagai permasalahan bisa muncul seperti perceraian dan perselingkuhan. Menikah pada usia muda disebut sebagai penyebab terbesar terjadinya perceraian. Dilansir situs Telegraph 2016, berdasarkan data Biro Statistik Australia, pasangan muda lebih beresiko bercerai. Pasangan muda biasanya memutuskan bercerai rata-rata pada tahun keempat pernikahan. Dalam pandangan psikologi, Susi mengatakan seorang memilih menikah bahkan pada usia muda sebab menganggap menikah sebagai solusi masalah. Padahal menikah adalah masalah baru dalam kehidupan. Menikah muda dalam pandangan psikologi seperti secara umum kalau menikah muda berarti menikah di bawah usia standar gitu ya. Ya seperti itu, menikah sebelum, maksudnya usianya masih sangat muda. Oke, kalau misalnya apakah benar Bu kalau misalnya kita memilih menikah muda itu akan rentan pada beresiko perceraian ataupun perselingkuhan Ibu dalam rumah tangga nantinya? Oke, nah sebenarnya setiap pernikahan itu kan memiliki resiko ya, resiko entah itu perceraian atau perselingkuhan, auzubillah gitu ya. Tapi maka tidak ada yang bisa terhindar dari resiko itu. Nah, hanya saja kalau menikah di bawah umur, secara psikologis kesiapan mentalnya yang misal belum semapan kalau dia menikah di usia yang lebih dewasa seperti itu. Oke, Ibu, kalau misalnya selain daripada perceraian dan juga perselingkuhan yang mungkin jauh lebih rentan, lebih besar resikonya, resiko yang lainnya mungkin bisa didapatkan Bu? Oke, nah menikah di usia muda juga salah satu resikonya ini ya, kesiapan tubuhnya. Misal kalau perempuan kan kalau sudah menikah nanti kedepannya akan mengandung dan melahirkan. Nah sementara pada remaja itu organ reproduksinya belum terlalu matang seperti itu. Nah hal yang bisa timbul atau yang terjadi ya misal nanti kelainan selama mengandung atau proses melahirkan mungkin yang tidak lancar dan sebagainya. Oke, kalau misalnya dalam dunia psikologi sendiri Bu, itu kalau misalnya orang menikah muda itu kan misalnya mentalnya belum terlalu kuat hingga terjadinya perceraian Ibu. Kalau misalnya itu apa yang bisa menyebabkan hal itu Bu? Apakah hanya memang karena mentalnya belum siap sehingga memilih untuk cerai? Oke, nah kalau usianya masih di bawah umur, artinya kalau dalam perkembangan kognitif kan belum dewasa, belum matang, prefrontalnya itu belum aktif, jadi penalaran terhadap suatu situasi itu belum matang. Nah akhirnya masih banyak memandang sesuatu, apa kalau dalam istilah psikologinya itu ya, masih banyak melangkah atau berperilaku tuh menurut emosi gitu, jadi belum matang secara pemikiran. Nah dikhawatirkan nanti ketika menemukan suatu permasalahan, kan pernikahan itu bukan penyelesaian masalah ya, melainkan misal memasuki dunia baru yang dengan masalah-masalahnya sendiri. Nah dibutuhkan mental yang kuat atau mental yang siap, salah satunya ya di usia yang kiranya sudah matang secara kognitif agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun seperti yang saya katakan di awal bahwa resikonya tetap ada untuk setiap pernikahan, baik di usia muda maupun di usia yang sudah dewasa.
Tapi betul ke itu Ibu atau setuju Ibu kalau misalnya menikah di usia muda resiko untuk cerai ataupun perselingkuhan itu jauh lebih besar Ibu, dibandingkan kalau kita menikah di usia yang mungkin sudah dewasa gitu ya. Saya tidak bisa bilang lebih besar resikonya, tapi kalau saya lebih suka lebih bisa melihat ke dirinya gitu. Lebih berat beban mentalnya ketika menikah di usia yang lebih muda atau di usia di bawah umur. Mengapa? Yang pertama, hormon saat itu masih belum stabil, jadi baru terproduksi banyak. Itu membuat si individunya ini belum matang untuk mengelola emosinya gitu. Karena ketidakmatangan tadi dalam mengelola emosi, bisa saja merespon permasalahan itu berdasarkan emosi, tidak secara matang, tidak secara rasional seperti itu. Berbeda ketika dia sudah memasuki usia dewasa, nah itu penalarannya akan lebih bagus lagi. Meskipun menikah muda memiliki resiko lebih tinggi untuk bercerai, dengan kesiapan dan komitmen yang tepat, pernikahan pada usia berapapun dapat bertahan lama dan bahagia. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Jelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024, sejumlah figur calon gubernur mulai bermunculan. Mahasiswa punya kriteria sendiri dalam memilih sosok yang akan memimpin Sulsel selama 1 periode ke depan. Lantas, seperti apa kriteria gubernur yang ideal versi mahasiswa Unhas? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Mahasiswa punya kriteria sendiri dalam memilih sosok yang akan memimpin Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Jelang Pilgub Sulsel 2024 yang direncanakan akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Sebagai mahasiswa, Tri Ananda Alamsyah Putri, Fitri Ratu Balkis, dan Calvin Winardi sudah mengantongi nama-nama yang memenuhi kriteria di antara sejumlah tokoh, mulai dari petinggi partai hingga kepala daerah yang saat ini mulai mengisi jajaran kandidat yang akan memimpin Sulawesi Selatan pada periode 2024 hingga 2029. Gubernur yang ideal untuk Sulawesi Selatan itu seperti apa sih? Menurut saya gubernur yang baik itu gubernur yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, jujur dalam segala tindakannya. Terus yang paling penting itu bagi saya sendiri sebagai mahasiswa yaitu kita butuh pemimpin yang lebih mendengarkan suara dari mahasiswa agar tidak terjadi seperti demo atau kerusuhan di jalan sehingga mengganggu juga aktivitas masyarakat lainnya. Jadi mungkin lebih baik kalau suatu pemimpin ini itu bisa memberikan ruang juga kepada mahasiswa untuk mengutarakan keresahan mereka. Seperti itu, Kak. Menurut saya kriteria gubernur yang baik itu adalah gubernur yang paham akan kebutuhan masyarakatnya. Khususnya saya sebagai mahasiswa, saya tentunya sangat memilih bagaimana seorang gubernur bisa paham akan isu-isu pendidikan. Mengingat sekarang ada banyak sekali masalah-masalah pendidikan. Gubernur yang baik adalah gubernur yang bisa mendengar aspirasi dari mahasiswa, masyarakat mengenai pendidikan, bagaimana gubernur bisa meningkatkan pendidikan, program pendidikan, membuat program pendidikan yang efektif dan inklusif, dan tidak hanya mencakup masyarakat atau mahasiswa atau pelajar yang ada di daerah di perkotaan, tetapi juga masyarakat atau daerah-daerah di pelosok. Karena tentunya di sini kita tidak hanya membutuhkan pembelajaran atau di mana pendidikan itu seharusnya tidak hanya berpusat di kota, tetapi teman-teman kita yang ada di daerah pelosok juga sangat membutuhkan bantuan pendidikan dari pemerintah itu sendiri. Yang ideal itu menurut saya sih pertama harus karismatik ya, karena kalau karismatik itu kan istilahnya dia itu punya wibawa gitu untuk memimpin suatu negara atau daerah gitu. Nah, satu yang kedua itu ada sifat yang tenang dan kalem dalam mengambil keputusan, karena dalam memimpin suatu negara itu ataupun daerah tidak bisa panik gitu. Jadi istilahnya kayak biarpun dia dalam keadaan tertekan, karena kan kita tahu bahwa banyak rakyat Indonesia itu kayak punya karakteristik itu kayak selalu menuntut sesuatu gitu terhadap pemerintahnya. Tapi dari pemerintah itu sendiri pun harus tetap tenang gitu dalam menghadapi keluhan dari masyarakat. Nah, maka dari itu saya rasa bahwa yang kedua itu harus tenang dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga itu mengambil tunggu. Sorry Kak, bling. Tiga itu keputusan ya.
ketiga itu adalah harus merakyat gitu. Dalam hal ini maksudnya rakyat itu yang mau turun ke masyarakat gitu, melihat langsung ke dalam lapangannya gitu. Kayak misalkan kayak datang bicara langsung, berdialog dengan penduduk sekitar, ataupun yang misalkan kayak berdialog dengan orang dari kalangan ke bawah, kalangan menengah dan kalangan ke atas, itu semua aspirasinya itu harus dimasukkan, diberikan ruang untuk pemerintahan itu sendiri. Nah, saya rasa itu 3 kategori yang. Jumlah mahasiswa di Sulawesi Selatan terbilang tidak sedikit. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, per tahun 2022 jumlah mahasiswa di Sulsel mencapai 340.173. Oleh karenanya, seorang mahasiswa dalam Pilgub Sulsel 2024 akan berperan besar dalam menentukan pemimpin Sulsel ke depannya. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, masyarakat Indonesia kerap kali mengadakan ritual tolak bala, serangkaian kegiatan untuk menolak datangnya hal-hal buruk. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ritual ini masih ada hingga sekarang dan apakah masih relevan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ritual tolak bala adalah serangkaian kegiatan atau upacara sesembahan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu untuk menolak kehadiran energi negatif, penyakit, ataupun bencana. Ritual-ritual seperti ini bervariasi di berbagai budaya dan memiliki aspek-aspek yang unik sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Dosen Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Burhan Qadir SSNA mengatakan, masyarakat dahulu melakukan ritual songkabala sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada dewasa dan dianggap sebagai sosok pencipta dan penjaga dari dunia yang dihuninya. Ya, bercerita ritual tolak bala sebenarnya di negara kita ini, yang beragam suku bangsa, itu dari Sabang sampai Merauke sebenarnya punya tradisi ritual tolak bala ini. Pertama karena masyarakat kita dulu percaya akan adanya dewata ya, yang sebagai sosok yang dianggap sebagai pencipta dari dunia ini, yang menjaga alam, menjaga manusia, dan itu adalah sesuatu yang masyarakat merasa punya ikatan kuat untuk terhubung. Salah satu cara mereka terhubung adalah dengan melakukan sesembahan atau ritual-ritual seperti itu. Jadi di Bugis Makassar sendiri, tolak bala itu dikenal dengan istilah songkabala. Jadi songkabala itu ritual-ritual yang dilakukan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya pencegahan dari bala, apakah itu bencana, dari bagaimana mereka mencari nafkah misalnya. Itu ritual-ritual yang mereka lakukan. Apakah itu sebagai masyarakat agraris atau sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya di laut. Jadi ritual-ritual itu penting mereka lakukan dulu ya, karena bahkan sebelum masuknya Islam itu rajin mereka lakukan, bahkan sampai masuk Islam, bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat yang kemudian melakukan ritual songkabala itu. Songkabala ya? Ya. Kalau khusus untuk masyarakat kita di Bugis Makassar itu namanya ritual songkabala. Oke. Kalau songkabala sendiri di Bugis Makassar itu ritualnya bagaimana? Jadi berbicara proses ritual itu bermacam-macam ya. Dari misalnya mereka melakukan upacara ya, menyiapkan bahan-bahan makanan, menyiapkan dupa dan sebagainya untuk sebagai bentuk persembahan. Jadi di komunitas suku manapun sebenarnya makanan, dupa itu ada, karena itu sebagai bentuk persembahan antara makhluk roh yang mereka anggap punya potensi untuk mengganggu manusia dan alam. Ya. Jadi mereka memberikan makanan, mereka memberikan wangi-wangian, dupa supaya itu tidak, mereka roh itu tidak mengganggu. Dan biasanya itu dilakukan pada saat mau malam, menjelang maghrib. Ya. Jadi proses ritual biasa dilakukan saat menjelang maghrib. Kenapa demikian? Karena dia masyarakat percaya bahwa proses maghrib masuk malam itu adalah proses di mana roh-roh
itu keluar. Jadi saat itu pula mereka melakukan ritual songkabala itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, kurang lebih jadi ritual tolak bala untuk di Indonesia sendiri kurang lebih sama dengan suku-suku yang ada di lainnya. Apakah ada suku yang mempunyai ritual tolak bala yang tidak biasa di Indonesia Pak? Mungkin berbeda dari suku yang lain. Ya sebenarnya semua punya ciri khas masing-masing ya. Anggaplah dulu kalau kita ingat berapa tahun silam misalnya wali kota Solo ya, waktu menolak virus corona kan melakukan ritual gundul serentak kan, itu salah satu bentuk ritual tolak bala mereka percaya misalnya. Kalau kita di masyarakat Sulawesi Selatan itu biasanya ritual-ritualnya dipimpin oleh bisu misalnya ya, untuk melakukan ritual-ritual itu. Tapi itu tidak berdiri sendiri biasanya ya. Biasa dia adakan misalnya ada kegiatan pesta kampung yang sekalian dilakukan di situ. Biasanya juga misalnya dihadirkan tari-tari musik-musik tradisional. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya hampir. Tapi yang paling penting hadir kalau masyarakat kita itu adalah ada beberapa kemudian makanan yang disajikan ya. Jadi bahkan ada istilahnya itu daun apa ya, daun lawarani ya. Daun lawarani itu kalau orang Bugis, kalau orang Makassar kayaknya kalau tidak salah namanya leko landra. Ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Daun legundi ya. Jadi daun itu dianggap daun yang punya kemampuan mistis bahkan untuk menghalau bala ya. Bahkan dulu waktu zaman-zaman penyakit menular di masyarakat kita, daun itu kemudian juga digunakan sebagai simbol di rumah orang. Misalnya kalau ada di rumahnya orang, ada di rumah itu ada orang cacar, kalau digantung di rumah itu, masyarakat sudah tahu bahwa pasti di rumah itu ada orang yang sedang cacar, tidak boleh mendekat. Itu salah satu. Dan itu dalam ritual itu ada. Selain dupa itu makanan-makanan seperti songkok dan sebagainya, ya, itu disajikan masyarakat. Lalu masuk Islam, kemudian dipadukan. Ada barasanji dan sebagainya. Jadi seperti itu perbauran kebudayaan kita misalnya dari awalnya percaya dewa-dewata lalu masuk Islam, tapi ritual tolak bala tetap dilaksanakan meski mengikuti zaman ya. Jadi setelah masa sekarang misalnya orang selain melakukan ritual-ritual baca-baca mantra dan sebagainya, itu juga ada barasanji biasanya dilakukan ya, sebagai bentuk ritual tolak bala yang intinya sama. Mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang kemudian mengatur segala hal ini, dan kalau kita melakukan ritual-ritual itu memberikan persembahan, doa-doa, itu dianggap mampu untuk menghalau bencana. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apakah ritual tolak bala di era modern ini masih relevan ya? Ya, yang namanya kepercayaan, keyakinan, saya kira akan ada kelompok masyarakat yang masih melakukan hal itu. Karena mereka percaya bahwa itu harus mereka jaga. Apalagi misalnya masyarakat yang hidup atau mencari peruntungan hidup di laut, ya, mereka setiap turun ke laut pasti melakukan ritual tolak bala ya. Minimal baca-baca doa Nabi istilahnya ya. Baca-baca salawat ke Nabi, pisang, dupa, itu dibacakan di rumahnya sebelum berangkat, lalu saya turun ke kapal juga dibaca lagi ada pisang. Itu adalah ritual-ritual tolak bala yang masyarakat kita yang masih yakin bahwa warisan nenek moyang mereka adalah sesuatu yang ada alasan untuk dilakukan. Nah, dan mereka jaga hingga saat ini dan ya mereka masih percaya. Dan mau ini tahun modern, akan ada masyarakat kita yang masih melakukan ritual tolak bala tersebut. Apalagi ya kemarin ada bencana lagi kan, ada bencana di Sulawesi Selatan ya, pasti akan ada kelompok masyarakat yang menghubungkan itu tentang dunia roh dan sebagainya, melakukan ritual-ritual seperti itu. Burhan menambahkan, meskipun era modern membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, tradisi tolak bala masih dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang mereka percayai dan sebagai bagian dari tradisi. Dari Sabita Hussein, Muhammad Syaiful, dan Hafidh.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.